atas kehadiran Bapak Ibu semua. Tidak lupa saya menyambut Ketua LP2M Profesor Amelia Fauziah PhD. Prof, selamat datang. Juga tidak saya lupa menyambut Bu Umi, Dr. Siti Umi Masroh sebagai Kapus Litpen. Bu Umi, selamat datang di Zoom ini. Baik, acara selanjutnya merupakan sambutan dari Ketua LP2M dan Kapus Litpen. Sebelumnya saya mohon izin ke Prof. Amel. Apakah sudah ready, Prof? Prof. Amel, apakah mendengar suara saya? Belum ya. Prof. Amel? Baik, Bapak Ibu, eh, kita masih menunggu Prof. Amel. Kalau begitu, nanti akan kami buka kembali apabila Prof. Amel sudah stabil jaringannya. Ini kebetulan jaringan di kami agak biarpet. Kita tunda sekitar 2-3 menit ya Bapak Ibu. Prof. Amel? Kok videonya naik? Assalamualaikum Prof. Prof. Amel. Udah ready Prof? Bisa mendengar suara saya Prof. Amel? Ya, Waalaikumsalam. Maaf ya, suaranya putus-putus ya. Ini sudah. Baik Prof. Oke. Kita mohon izin untuk mulai ya Prof. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya buat kita semua. Bapak Ibu, para dosen peneliti Statendik yang kami muliakan, pada hari ini kami akan mencoba untuk menginfokan, mungkin bahasanya sosialisasi terkait tentang juknis dari Dirjen Pendis ya. Jadi juknisnya sebenarnya belum jadi dari Dirjen Pendis sendiri, tapi kami hanya ingin mencoba menginformasikan kurang lebih gambaran kasarnya seperti ini gitu, gambaran besarnya seperti yang nanti akan coba dijelaskan oleh Bumi ya. Baik, tanpa menunggu lebih lama lagi, kami mengundang kiranya Prof. Amel selaku Ketua LP2M untuk memberikan sambutan sepatah dua patah kata terkait tentang penelitian di tahun 2025. Khususnya terkait roadmap penelitian Prof. Mungkin bisa di-spill sedikit kepada teman-teman dosen dan tendik ini. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Prof. Amel. Silakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ferry, apa bisa dengar suara saya? Bisa Prof. Sudah bisa didengar dengan jelas. Ya, baik. Mohon maaf ini nggak tahu jaringan lagi drop sini. Ya, alhamdulillah wa syukurillah. Wala haula wala quwata illa billah, banget.
Eh, yang saya hormati Ibu Siti Umi, Dr. Siti Umi, Kapus Litbang, serta tim ya, Pak Ferry, Pak Waki dan kawan-kawan, dan kawan-kawan. Saya hormati eh, Bapak Ibu sekalian, para dosen, pimpinan UIN Jakarta yang hadir, tapi saya tidak bisa melihat di sini, tidak kelihatan, maaf, dengan koordinator. Dan Bapak Ibu sekalian, para peneliti yang bersemangat ya. Eh, saya pertama eh, kita bersyukur pada siang hari ini kita bisa join berkumpul untuk sama-sama mendengarkan kira-kira persiapan ya yang harus dilakukan seperti apa untuk persiapan pelaksanaan penelitian 2025. Bapak Ibu sekalian, untuk 2025, Alhamdulillah kita sudah ada roadmap yang baru, roadmap penelitian dan pengabdian, dan juga ada skema-skema baru yang memastikan Bapak Ibu nanti bisa apa lebih fokus lagi untuk penelitiannya dan mengakomodir ekspertis-ekspertis, menguatkan ekspertis yang sudah ada di tiap-tiap prodi maupun fakultas. Intinya adalah tahun depan penguatan penelitian kami yang bukan berarti skemanya skema cluster prodi, tapi skemanya semua skema kita arahkan untuk keunggulan berbasis keilmuan yang ada di prodi. Bapak Ibu sekalian, nanti akan dijelaskan secara lebih gamblang oleh Bu Dr. Siti Umi. Saya hanya ingin memberi pengantar stressing untuk menjadi apa panduan bagi Bapak Ibu sekalian dan bagi kita semua. Jadi yang pertama untuk mulai tahun depan kita upayakan rilis penelitian, pengumuman dan mulai pendaftarannya di akhir Desember. Jadi nanti Bu Umi akan menyampaikan dari Takdima seperti apa dan seterusnya. Dan yang kedua bahwa skema riset yang kita lakukan itu semua digabung, tidak ada BUPTR, BU, tapi em, terintegrasi. Terintegrasi ini memudahkan untuk kita benar-benar melakukan penguatan, melakukan monitoring dan seterusnya. Terintegrasi antara BU dan BUPTN. Perguruan tinggi mengacu kepada eh, RIRN, Rencana Induk Riset Nasional. Nah, baru saja dari Kementerian Agama merilis agenda riset nasional ya yang merujuk dari RIRN yang disebut Agenda Riset Nasional PTKI. Kita merujuk ke situ dan tahun lalu kita sudah punya 7 tema unggulan. Jadi eh, kami ingin memastikan Bapak Ibu merujuk kepada 7 tema unggulan itu ketika apply untuk riset, proposal riset. Dan yang satu lagi adalah pada mulai tahun 2025 benar-benar kami dari Puspen LP2M membantu memfasilitasi prodi, fakultas untuk menguatkan riset-riset unggulan berbasis di fakultas masing-masing. Jadi ada skema yang diberi istilah kompetensi dan satunya kompetisi. Kompetensi ini bisa multi years ya, walaupun tentu saja aplikasi tahun dan ini memungkinkan untuk riset dengan dana 100 juta ke atas ya. 100 sampai 150 juta. Jadi upaya-upaya ini untuk apa? Kaitannya adalah untuk memperkuat
eh, publikasi internasional, publikasi yang dikutip ya oleh dunia yang terindeks di dokumen Scopus. Jadi penambahan dokumen yang eh, berkualitas dan juga penambahan citasi yang juga berkualitas dari H Index. Jadi kira-kira seperti itu kenapa kita punya skema penelitian berbasis kompetensi. Ini sudah merupakan arahan rektor, sudah masuk ke roadmap dan juga sudah di-approve oleh Senat. Jadi insya Allah nanti tim akan mengawal kita semua apa, melaksanakan roadmap dan skema riset berbasis kompetensi. Hal-hal lain saya kira nanti akan disampaikan, apalagi memang Juknis, kita masih menunggu Juknis dari Kementerian Agama. Tapi secara umum eh, kami mendorong Bapak Ibu mulai mempersiapkan proposal penelitian, sekali lagi berbasis keunggulan prodi, tentu saja kepakaran masing-masing. Ke depan kita sedang memperkuat kepakaran di UIN. Jadi ketika ada apply proposal, kita akan lihat portofolionya yang mengemuka itu apa. Jadi pakaran ini menjadi utama dan kita berharap dengan cara seperti ini mudah-mudahan kita akan perkuat penelitian dan publikasi di UIN Jakarta dan ini berkontribusi untuk kita semua UIN Jakarta masuk kepada World Class University. Saya kira itu saja. Saya apresiasi kepada tim semua yang membantu Bu Dr. Siti dan tim dan saya berharap Bapak Ibu sekalian bersemangat untuk era kepakaran tahun 2025. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Amel selaku Ketua LP2M sebagai sambutan dan preambel terkait tentang roadmap penelitian beserta penelitian di tahun 2025 ini. Selanjutnya, maka akan ada beberapa informasi dari Kapus Litpen dan Siti Masrurah terkait kebijakan Liptab Dimas di penelitian tahun 2025 dan juga dalam rangka mensupport roadmap penelitian UIN Jakarta di tahun 2025 juga. Waktu dan tempat saya persilakan ke Dr. Siti Masrurah sebagai Kapus Litpen. Ya. Terima kasih Pak Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Ketua LP2M, Profesor Amelia Fauziah, dan juga teman-teman Puslitpan yang sudah mengarrange acara ini, serta Bapak Ibu dosen yang sudah hadir di meeting virtual kali ini. Mungkin sebelumnya saya akan intro sedikit sebelum saya lemparkan info-info dari terbaru gitu ya dari Kemenak. Bapak Ibu, kami berinisiatif untuk melakukan pertemuan ini dikarenakan memang sampai sekarang Juknis penelitian 2025 itu belum kami terima sehingga kami belum bisa membuat Juknis turunannya. Akan tetapi kami coba untuk menurunkan dulu dari draftnya dulu supaya nanti Bapak Ibu bisa mempersiapkan proposal-proposalnya sesuai dengan arahan Bu Ketua tadi, gitu ya, sesuai dengan 7 tema unggulan kita, kemudian sesuai dengan roadmap yang ada di kami, gitu ya, yang nanti diturunkan ke fakultas, walaupun memang roadmap itu masih draft dan sedang digodok di Senat, seperti itu. Nah, ini wajib kami sampaikan karena nanti takutnya tiba-tiba ada dadakan-dadakan kayak gitu, Bapak Ibu udah siap, gitu. Saya izin share screen sebentar. Dari awal. Jadi ini saya kasih judul. Jadi ada 2 agenda di sini. Yang pertama adalah sosialisasi Kepdirjen. Kepdirjen nomornya saya lupa nanti ada di bawah. Baru banget terbit. Kemudian dan rencana. Ini belum Juknis ya Bapak Ibu. Baru rencana Juknis penelitian tahun 2025. Nah ini agak sedikit berbeda tema-temanya dengan Juknis Arkan sebelumnya, cuma ini sebenarnya tidak menghilangkan Arkan.
Ini ada sebentar, ini saya agak ketutup. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 6088 tahun 2024 tentang petunjuk teknis agenda riset nasional pada perguruan tinggi keagamaan Islam 2025 sampai 2029 sebagai acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan penelitian keagamaan Islam sesuai dengan arah prioritas utama dan kerangka kebijakan pembangunan nasional. Nah, ini aturan yang akan kita pakai untuk ke depan 2025 sampai 2029. Jadi kita tidak lagi pakai arkan. Tapi ini sebenarnya masih elaborasi dari arkan juga. Nanti ada sejarah penyusunannya kayak gimana sih sehingga kenapa dari arkan pindah ke ini RIRN ini intinya gitu. Nggak mau move. Nah penyusun jadi berdasarkan telaah dokumen RPJP ya pembangunan jangka panjang nasional sampai 2045, pembangunan jangka menengah sampai 2029, RIRN 2017 sampai 45 serta tidak menghilangkan di sini arkan juga yang harusnya didesain dari 2018 sampai 2029. Ini apa namanya? Kenapa setelah menelaah beberapa rencana ini akhirnya diputuskan untuk apa namanya? Tema-tema itu mengikuti RIRN. Seperti walaupun arkan sendiri sebenarnya turunan dari RIRN sebelumnya. Nah, jadi ini kayaknya sudah saya jelaskan, saya skip aja. Nah, ini ada 9 apa namanya agenda riset nasional PTKI sekarang untuk 2025 sampai 2029. Yang pertama adalah agama dan keagamaan, yang kedua pangan pertanian, yang ketiga energi, yang keempat kedokteran dan kesehatan, yang kelima transportasi, keenam produksi rekayasa keteknikan, 7 pertahanan dan keamanan, 8 kemaritiman, 9 sosial humaniora. Ini dengan Kepdirjen yang baru itu ada subtemanya. Subtemanya yaitu yang pertama adalah agama dan keagamaan, ini subtemanya. Nanti ini bisa saya share juga, tapi ini belum juknis yang kalau Kepdirjennya sudah ditanda tangan dan ini memang Kepdirjen yang baru, tapi untuk juknisnya itu baru rencana gitu. Nah, ini untuk pangan pertanian, ini sudah ada subtemanya. Kemudian energi, kedokteran dan kesehatan, transportasi, produksi rekayasa keteknikan, ketahanan dan keamanan, ada cybercrime di situ dan lain-lain. Kemaritiman, yang terakhir yaitu sosial humaniora. Jadi sebenarnya lebih banyak kesempatan untuk masuk ke tema-tema global gitu ya. Nah dari sini, oke, ini kan Kepdirjen ini keluar di tahun berapa ya Pak? Bulan apa ya Pak Ferry? Kalau nggak salah November awal ya Pak, atau akhir Oktober 2024. Jadi, tapi sebelumnya kita sudah punya 7 tema unggulan yang sudah di SK-kan oleh rektor. Nah, lakinya kita, jadi beruntungnya kita ketika kami membuat 7 tema unggulan itu ya Prof. Amel ya. Waktu itu dengan Prof. Amel juga, LP2M, Puslitpen dan PPM gitu ya. Itu kami sudah mengacu pada RIRN 9 tema itu. Kemudian kami juga mengacu ke 17 tema SDGs untuk membuat ini. Serta arkan juga gitu ya Pak Ferry waktu itu ya. Sehingga kita tidak perlu mengubah 7 tema unggulan ini untuk disesuaikan dengan tema-tema yang ada di RIRN. Karena waktu kita membuat ini, memang kami acuannya sudah RIRN, Arkan, dan SDGs, seperti itu. Jadi di sini ada 7 tema unggulan yang nanti diturunkan ke fakultas-fakultas untuk menjadi penelitian. Dan pengabdian tentunya. Nah ini, itu ya ini Kepdirjen, mungkin itu yang perlu saya infokan sehingga kita turunkan ke 7 tema unggulan. Nah nanti sebelum masuk ke aplikasi ke sini dulu. Nah ini nanti gambaran nggak kelihatan lagi jenis dan klaster penelitian. Sebenarnya nggak jauh dari yang sebelumnya. Misalnya jenis riset dasar, dia ada dasar pembinaan kapasitas, pengembangan program studi interdisipliner, itu untuk riset
dasar. Oh iya, sebelumnya itu riset dasar dan riset program studi bukan. Pembinaan kapasitas itu berbeda ya, Mas Fakih ya, jenisnya. Nah, sekarang digabung ke riset dasar. Gitu. Jadi tadinya pembinaan kapasitas sendiri ya, berdiri sendiri, kemudian riset dasar itu ada dasar pengembangan program studi, ada dasar interdisipliner. Nah, gini Bapak Ibu, kami belum bisa mengeluarkan angka karena dari Kemenak juga masih menunggu dari PMK Kementerian Keuangan. Jadi bukannya kami tidak mau buka penelitian sekarang atau kok nggak buka-buka sih Puslitpen LP2M nggak buka-buka karena memang kami menunggu juknis dari Kemenak dan Kemenak pun untuk menentukan angka nunggu dari PMK Kementerian Keuangan. Seperti itu. Nah, kemudian jenis riset terapannya, ini ada kajian strategis nasional, terapan pengembangan nasional, DUDI, global atau internasional, serta yang ketiga jenis riset pengembangan. Kolaborasi antar perguruan tinggi, ini lebih simple yang sekarang ini. Kemudian pengembangan pendidikan tinggi, kolaborasi internasional, survei kajian strategis nasional. Kemudian yang terakhir, yang keempat jenisnya yaitu kajian aktual strategis nasional. Nah, ini untuk yang pertama Bapak Ibu, penelitian dasar pengembangan kapasitas. Mohon nanti Bapak Ibu sebelum menulis proposal itu membaca dulu pedomannya. Jadi pembinaan kapasitas itu yang seperti apa? Program studi itu yang seperti apa? Kayak gitu. Nah, kemudian penelitian pembinaan kapasitas bertujuan menumbuhkan budaya penelitian research culture di dalam dosen atau jabatan fungsional tertentu. Jadi ini culture untuk meneliti gitu ya, budaya meneliti itu dikembangkan di sini pembinaan kapasitas. Makanya di pembinaan kapasitas ini syaratnya jabatan fungsionalnya adalah asisten ahli atau setara dengan asisten ahli jika tendik gitu ya. Saya lupa setaranya misalnya asisten ahli itu apa. Coba saya buka biar nggak lompat-lompat. Misalnya tendik mau ikut gitu ya. Mau ikut di penelitian pembinaan kapasitas. Ahli pertama, untuk asisten ahli itu ahli pertama. Untuk lektor itu ahli muda. Lektor kepala ahli madya. Guru besar itu ahli utama untuk struktural. Nah, untuk tendik. Nah, outcome-nya di sini yaitu publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 6 paling lambat 2 tahun sejak tahun anggaran serta sertifikat hak cipta. Maksimal nilai bantuan 40 juta tapi ini kita berpatokan ke juknis sebelumnya. Jadi memang sekali lagi tadi juknis dari Kemenak itu belum turun ke kami. Jadi mungkin yang perlu Bapak Ibu nanti buat itu bahwa proposal sudah sesuai klaster yang Bapak Ibu akan tuju. Jadi maksud klaster itu apa sih gitu. Nah, ini untuk penelitian program studi publikasinya di Sinta 4 paling lambat 2 tahun juga. Interdisipliner juga Sinta 4 juga paling lambat 2 tahun juga. Mungkin di sini untuk program studi itu penelitiannya itu lebih ke pengembangan dan peningkatan mutu pengelolaan program studi di lingkungan PTKI. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan untuk mendukung kebijakan terwujudnya tata kelola kelembagaan atau program studi yang profesional, transparan, dan akuntabel. Kami nanti Bapak Ibu, karena nanti tadi Prof. Amel juga sudah memberikan arahan gitu bahwa nanti di fakultas itu ada dewan pakar yang akan menyeleksi proposal yang dia merupakan hibah kompetensi. Jika memang proposal Bapak Ibu itu hibah kompetensi, misalnya tidak sesuai dengan tujuan diadakannya penelitian dasar program studi, nanti yang akan cek adalah dewan pakar. Seperti itu. Nah, kemudian interdisipliner itu menemukan teori baru atau mengembangkan keilmuan dan melibatkan berbagai disiplin ilmu. Ini untuk interdisipliner, mungkin nanti proposalnya bisa disesuaikan. Kemudian terapan kajian strategis nasional. Nah, terapan kajian strategis nasional, jadi maksud kami itu tidak melihat berapa
berapa besar biayanya dulu gitu ya. Tapi melihat dulu itu ngapain sih klaster itu, kita harusnya itu penelitian yang seperti apa yang akan kita hasilkan seperti itu. Nah, kemudian ini itu tujuannya untuk menemukan atau mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis nasional atau mendapatkan postulat dan atau produk baru yang berhubungan dengan penyelesaian masalah strategis nasional. Nah, ini tujuan diadakannya klaster terapan kajian strategis nasional. Dia maksimal nilai bantuan 100 juta. Ini tapi saya belum, ini baru draft ya Bapak Ibu, sekali lagi saya menyebut angka ini baru draft ketika, tapi mungkin tidak akan jauh dari situ ataupun sama gitu. Tapi nanti ketika juknis itu turun kami akan segera sekali untuk sosialisasi lagi. Nah, untuk penelitian pengembangan nasional itu penelitiannya harus ngapain gitu, atau yang diharapkan itu apa gitu ya. Menemukan teori baru dan atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya untuk meningkatkan kualitas pengembangan kebijakan dan keilmuan yang strategis dalam ruang lingkup nasional sehingga berdampak ke peningkatan mutu tata kelola layanan serta peluasan akses atas kebijakan dan keilmuan. Nih ya, Bapak Ibu, nanti disesuaikan proposalnya. Harapan kami nanti pas kami buka, Bapak Ibu sudah punya proposal sehingga tinggal nanti di submit. Nah, dunia usaha, dunia industri ini tujuannya itu apa sih ketika dibuat klaster ini? Jadi di sini menemukan teori baru, mengembangkan teori yang sudah ada sebelum terkait dunia usaha dan industri di Indonesia. Jadi hasilnya itu diharapkan nanti ada dampak langsung ke dunia usaha dan industri sektor realnya. Nah, ini maksimal bantuan 150 juta. Kemudian global internasional. Tujuan jadi itu global internasional juga 150 juta maksimal. Jadi di sini juga menemukan teori baru, mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti dari luar perguruan tinggi atau lembaga riset yang berada di luar Indonesia atau luar negeri. Nah, global ini sebelumnya kami hanya buka untuk 2 klaster. Semoga tahun ini bisa lebih dari 2 klaster, 2 judul, maaf. Nah, kemudian penelitian pengembangan kolaborasi antar perguruan tinggi, kementerian atau lembaga. Ini sebenarnya yang diharapkan itu apa? Jadi ketika ada penelitian pengembangan kolaborasi antar perguruan tinggi, itu diharapkan ada teori baru dan pengembangan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti lintas perguruan tinggi dan atau kementerian atau lembaga. Jadi lebih ke dia meneliti fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi atau masyarakat umum. Maksimal itu 100 juta. Nah, pendidikan tinggi. Penelitian pengembangan pendidikan tinggi ini bertujuan menemukan teori baru atau mengembangkan teori yang sudah ada untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan Islam. Di sini sampai maksimal bantuan ini sebenarnya belum bisa kita jadikan acuan, jadi saya nggak usah sebut dulu lah nominalnya. Penelitian pengembangan kolaborasi internasional ini, jadi diharapkan peneliti dari perguruan tinggi atau lembaga riset yang berada di luar negeri. Ini untuk kajian keilmuan. Fokus risetnya adalah fenomena, kasus, atau isu-isu strategis yang berkembang di tingkat global. Jadi kolaborasi internasional itu tidak hanya nasional, tapi sudah ada di tingkat global. Kemudian survei kajian strategis nasional. Nah, tujuannya ini jadi mendorong pusat penelitian dan pusat studi di lingkungan PTKI untuk membuat dan mengevaluasi kebijakan strategis nasional, dan hasil survei diharapkan memberikan supporting data untuk membuat kebijakan strategis nasional. Nah, mungkin nanti yang ada di mana pusat penelitian ya saya sendiri ya berarti ya, atau pusat studi bisa untuk mengkaji klaster ini. Kajian aktual strategis ini penelitiannya dilakukan untuk menghasilkan keluaran atau output berupa naskah kebijakan atau rekomendasi atas persoalan-persoalan yang mendesak. Jadi dia itu outputnya itu naskah kebijakan atau rekomendasi untuk pengambilan kebijakan selanjutnya kayak gitu. Nah,
Oke, itu untuk klaster-klasternya dan jenis dan klasternya Bapak Ibu nanti proposalnya mohon disesuaikan nanti masuk klaster yang mana. Kemudian untuk alur pengelolaan bantuan untuk sementara itu kemarin kami diskusi di kalangan PTKIN gitu ya akan digabungkan. Jadi penetapan nominal terpilih. Jadi langkahnya itu akan lebih di apa persingkat gitu yang tadinya 14 kalau nggak salah ya menjadi 12 atau 11 gitu. Nah, ini akan dihilangkan. Kemudian ini akan di-merge, ini akan di-merge, ini akan dihilangkan. Jadi eh, nih, tahapan penetapan nominal terpilih dihilangkan dan langsung penetapan penerima bantuan. Pencarian bantuan akan dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan penelitian. Tahapan monitoring dan progress report digabungkan. Tahapan review keluaran penelitian dihilangkan. Jadinya segini aja nanti. Jadi nanti tidak akan panjang proses penelitian ini. Yang penting nanti outcome-nya itu sesuai. Nah, terima kasih. Mungkin itu dulu. Nanti ada sesi tanya jawab ya Pak Ferry. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, kami himbau juga ada edaran juga dari Kementerian Agama bahwa untuk 2025 itu nanti pelaksanaan penelitian itu single system yaitu di Litap Dimas. Tapi kami Puslitpen tidak akan menghilangkan aplikasi siap juga karena database Bapak Ibu semua ada di situ. Kenapa? Ada banyak banget fitur yang misalnya insentif dan lain-lain, buku dan lain-lain tidak di-cover oleh Litap Dimas. Jadi kami tetap apa namanya akan sinkronkan akun siap ke Litap Dimas, tapi itu butuh proses ya Bapak Ibu. Untuk sementara nanti 2025 itu kita tetap ikutin aturan, jadi submitnya tetap melalui aplikasi Litap Dimas. Nah, ada beberapa yang harus Bapak Ibu apa namanya update nanti ya, update. Nanti Pak Ferry akan coba kasih Pak Ferry udah update nih akunnya nih. Apa aja sih yang harus diupdate di akun Litap Dimas itu? Yang harus disinkronkan itu apa? Dan bagaimana nanti cara mensinkronkannya? Nah, nanti Bapak Ibu kalau ada yang kesulitan nanti bisa hubungin admin kami. Tapi mungkin Pak Ferry bisa untuk ngasih gambaran dulu ya Pak Ferry ya. Gimana sih apa yang harus diupdate di Litap Dimas? Bapak Ibu yang sudah update, Alhamdulillah sudah ya. Yang belum nanti mohon sebelum bantuan ini dibuka, diupdate dulu akun Litap Dimasnya. Begitu Pak Ferry, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelum kita mulai tanya jawab, saya akan mencoba untuk menjelaskan terkait tentang akun Litap Dimas. Jadi, yang sudah tadi dijelaskan oleh Bu Kapus, bahwa ada edaran yang mengharuskan bahwa single system terkait penelitian. Nah, itu jadi kita aware saja, kita siap-siap saja untuk segera mengupdate akun Litap Dimas kita masing-masing. Oke. Sebagai contoh, izinkan saya untuk men-share screen terlebih dahulu. Ya, ini. Ya, kebetulan akun Litap Dimasnya masih muter-muter ya. Ya, kalau itu kita coba untuk masuk ke akun Litap Dimas, ya URL-nya adalah liptapdimas.kemenak.go.id. Langsung enter saja. Nanti akan mengarahkan ke akunnya Liptap Dimas. Mungkin bisa dibantu dengan Pak Waki. Mungkin nih kebetulan muter-muter terus Pak Waki. Coba mungkin Pak Waki bisa share screen-nya. Coba Pak Waki. Ya, baik. Terima kasih Pak Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, karena apa namanya peraturan dari Kemenak, kita harus single system pakai Litap Dimas. Maka Bapak Ibu yang sudah mempunyai akun Litap Dimas segera mengupdate. Ini saya mau contohkan gitu ya. Belum update. Karena saya juga contohkan belum update, jadi bisa bareng-bareng kita mengupdate bersama gitu ya. Izin share screen ya. Oke.
Udah muncul ya. Oke. Udah. Ini kita udah login ya, udah profil saya. Bapak Ibu login ya dengan email dan juga password masing-masing. Nah, kalau udah masuk, nah gini udah masuk ya, atas nama saya UIN Jakarta. Baru ke informasi. Bukan di peneliti. Bukan, tetap di sini di profil Informasi informasi akun ya. Sama ini kayaknya memang sinyalnya agak. Nah, ini ya udah muncul nih. Nah, nama email semuanya udah, ID Sinta karena nanti harus disinkronis ya. ID Sintanya bisa dilihat di akun Sinta. Ya, ya akun Sintanya nih saya udah ya cari di author. Nanti klik aja nama kita, baru nanti ada. Nah, ini ID Sintanya di copy. Setelah di copy, taruh di sini ya ID Sinta. Nomor induk kependudukan masukkan. Nah, udah ya. NIP karena kalau kalau PNS diisi lah NIP-nya ya, karena saya belum PNS maka NIDN-nya aja gitu ya. Nah, ini diisi juga kalau belum dosen, jabatan fungsionalnya apa, bidang ilmunya apa, alamat, di tanggal lahir dan lain sebagainya. Kalau udah simpan, nah udah ya. Baru Sintanya kok nggak ada dia. Kita ulangi copy. Simpannya di bawah itu, Mas. Nah, tadi kan udah disimpan. Udah ya, oke, udah tersimpan profil Sinta. Nah, belum disinkronis, maka harus disinkronis. Lakukan sinkronisasi. Berhasil, nah, tersinkronisasi. Jenjang pendidikan S2, skor Sinta all years-nya 200. Kalau Sinta skor 3 tahunnya 189. Ya, kecil lah ya. Baru di pendidikan ditambah, diisi, ditambah. Bapak Ibu bisa tambahkan ijazahnya tahun berapa, baru nanti disimpan. Termasuk berkas pengguna, kartu NIDN. Nah, kartu NIDN, eh, kita kartu NIDN. Nah, ini kartu NIDN-nya ada, tinggal diunggah. Berhasil, baru SK jabatan fungsional terakhir. Ini jabatan fungsional SK, baru diunggah lagi. Oke, berkas sukses diunggah. Bisa dilihat berkasnya. Oh, berarti ini ya berkasnya. Ini DN-nya. Udah ya. Jabatan fungsionalnya udah ada juga. Nah, ini ya. Ya udah, itu aja Pak Ferry. Jadi tadi ID Sinta dicari di akun Sintanya masing-masing. ID Sintanya juga nomor induk kependudukan NIK-nya. Baru disimpan, baru nanti sinkronis di profil Sintanya. Ini sudah tersinkronis. Ya, nanti skor Sintanya berapa nanti muncul. Jabatan elektronik langsung asisten ahli ini sesuai dengan di Sinta kita gitu ya. Jadi cukup segitu aja Pak Ferry untuk sinkronis akun Sinta apa Litap Dinas. Karena semuanya nanti akan di sini ya Bapak Ibu penelitiannya. Jadi yang belum punya silahkan bikin akun, yang mau sinkronis silahkan disinkronis ya, gitu ya. Terima kasih Pak Ferry. Baik, terima kasih Pak Waki atas penjelasannya ya. Jadi Bapak Ibu
tadi ada di laptop Dimas ada bintang ya di situ, yaitu ID Sinta dan NIK. Jadi itu wajib Bapak Ibu untuk isi supaya nanti akun Bapak Ibu aktif dan terupdate. Karena semua nanti akan dikoneksikan dengan Sinta Bapak Ibu semua. Nah, terkait kartu Nidon, saya baru dapat informasi sebelumnya kalau yang sudah punya kartu Nidon itu bisa mengupload kartu Nidonnya. Namun saat ini itu kita sudah menggunakan NUPTK ya, karena di sister itu sudah menggunakan NUPTK. Nah, itu bisa juga kalau misalnya kartu Nidonnya belum ada, yang saya tapi nanti akan kita coba pastikan klip Dimas juga, itu bisa screenshot nomor sisternya yang ada NUPTK-nya. Ya, jadi bisa login ke sister, kemudian di screenshot saja, kemudian bisa diupload ke dalam sistem. Jadi untuk menunjukkan bahwa Bapak Ibu semua NUPTK-nya ada, seperti itu. Baik, itu yang bisa kami informasikan. Kalau ada pertanyaan, monggo buka pertanyaan, sesi pertanyaan. Universitas mau tanya, Silakan Ibu. Ibu Darsita sudah buka Litap Dimas, tapi ingin mengupdate-nya itu bagian mana tadi yang ada fotonya itu? Oke. Di informasi, peneliti, beranda, atau yang mana? Baik Bu, nih saya ulang ya Bu ya. Ya, Nah ini ya kan awalnya gini ya, beranda kan gini ya. Ada profil. Nah di sini informasi akun. oh informasi. Informasi akun ya. Upload juga fotonya ya. Ya, Baru diisi semuanya Bu. Gitu oke. Bu Darsita. Terima kasih Pak Wali. Ya, sama-sama. Ya, silakan. Jika ada pertanyaan lagi, monggo Bapak Ibu. Izin bertanya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bu Silvi. Untuk akun siapnya jadi nggak digunakan lagi ya, Pak ya? Karena kan data kita, hasil publikasi kita semua ada di sana. Atau bisa disinkronkan ke tadi akun Litapdimas. Saya sendiri belum membuat akunnya, Pak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Pak, kalau NIPTK itu ada di sister ya Pak, karena selama ini saya juga nggak aktif membuka sister. Lalu kalau misalnya saya buka dan saya lupa, bagaimana ya Pak untuk bisa akses ke sana? Terima kasih Pak. Baik Ibu, terima kasih. Terkait data yang disiap, itu tidak akan hilang, jadi tetap disiap. Dan kami sedang mengupayakan untuk tersinkronisasi dengan Litap Dimas. Jadi kita bisa push nanti data-data yang siap ke Litap Dimas. Jadi tetap jadi terkait tagihan Bapak Ibu kalau ada itu juga akan terupdate di Litap Dimas. Seperti itu. Kami sedang mengupayakan ya Bapak Ibu. Artinya saya bisa atau ada option untuk ekspor data saya dari siap ke Litap Dimas gitu Pak, atau bagaimana Pak? Iya, jadi nanti admin siap dengan admin Litap Dimas Ibu. Jadi data Ibu bukan ibunya yang mensinkronkan, tapi nanti dari pihak admin Litap Dimas dengan pihak admin siap. Seperti itu Ibu. Oke, paham Pak. Terima kasih. Yang Ya. kedua tentang NIPTK itu tadi Pak. Oke, NUPTK itu sister ya Ibu. Sister itu memang wilayahnya Kemendikbud ya Ibu. Nah, cuma setahu saya universitas itu memiliki admin sister itu dipegang di ranah kepegawaian. Ya, jadi Berarti bisa saya harus tanya ke kepegawaian ya Pak ya. benar, Maaf. benar Oke. Ibu. Dan itu karena PAK, angka kredit, kemudian nanti ke depannya itu terkait juga dengan BKD akan larinya ke sister. Jadi nanti kita tidak menggunakan ke depan itu setahu saya
sama single system juga untuk seluruh dosen dan tenaga pendidik itu akan menggunakan sister terkait masalah angka kreditnya, terkait mengenai masalah BKD-nya, itu akan menggunakan sister. Jadi sehingga sister itu wajib untuk semua dosen. Begitu. Jadi Ibu harus segera familiar dengan akun sister. Begitu Ibu. Kalau Ibu belum bisa mengakses, segera kontak kepegawaian untuk melakukan pemadanan, karena harus ada pemadanan NIK sehingga NUPTK-nya harus nanti keluar. Begitu Baik, Bapak Pak. Ibu. Kalau ke kepegawaian, ke siapanya atau ke bagian mananya, Pak? Saya juga kurang Untuk paham data. Ibu, tapi coba Ibu tanyakan ke kepegawaian, karena waktu itu kami di FST sudah sempat kami dianjurkan oleh kepegawaian untuk melakukan pemadanan data di sistem. Nah, itu dilakukan di ranah kepegawaian waktu itu. Oke. Terima kasih Pak Ferry penjelasannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Ibu. Silakan apabila ada pertanyaan lagi. Izin Ya, bertanya, Pak silakan Ferry. langsung saja Bu Ella. Iya, ya. Tadi yang tentang siap, Pak Ferry. Misalkan saya nggak ada dana dari WIN, kemudian saya ada karya, itu boleh dimasukkan juga kan ya di situ ya? Di siap boleh Ibu. Atau Silahkan. selama ini saya masukkan ke Sinta, itu nggak sinkron ya? Kalau siap belum sinkron dengan Sinta Ibu. Tapi kalau Oh, Litbang Dimas tadi sudah Iya. akan sinkron dengan Sinta Ibu. Berarti saya tetap di siap manual ya masukin ya? Ya, siap tetap Oke, manual Ibu. oke. Oh ya, ya, makasih Pak Ferry. Sama-sama. Silakan dengan Bu Jakiatin, silakan. Terima kasih Pak Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Maaf on cam ya. Menanyakan yang presentasi Bu Umi ya. Boleh dijawab siapa aja sih. Aktual strategis itu baru ya, yang tadi bukan nggak sengaja, walaupun tadi dibilang secara nominal jangan dilihat dulu, tapi kok aktual strategis yang 25 juta bukan aktual strategis nasional ya. Aktual strategis dia di 25 juta lebih kecil daripada penelitian kapasitas peneliti pemula. Bener nggak sih? Kalau kita bicara masalah dana, saya masih belum bisa menjawab, Ibu. Tapi kalau yang tahun lalu mungkin kajian aktual strategisnya bukan ke arah implementasi, tapi baru masalah ke arah ke policy briefnya ya, jadi ke arah kebijakannya. Jadi mungkin kayaknya kecil gitu. Tapi kalau sekarang terkait yang dananya itu kami masih belum bisa menjawab karena masih belum ada rujukan dari SBK Kementerian Keuangan. Itu Bu. Oh iya, berarti memang posisi aktual strategisnya memang akan di bawah kapasitas ya, di bawah penelitian kapasitas ya, karena itu berbeda dengan aktual strategis nasional ya, beda ya. Iya Ibu, lebih baik kita menunggu yang Juknis 2025-nya saja ya Bu ya. Oke. Ya udah, berarti itu aja sih. Tadi karena dia muncul agak terakhir di slide terakhir setelah kapasitas. Jadi nggak runut gitu maksudnya. Saya pikir semakin ke sana semakin besar, tidak hanya nominal tapi cakupan skup gitu. Jadi semakin ke sana semakin luas. Tapi ternyata dia dihadirkan pada slide di akhir-akhir aktual strategis tuh gitu. Itu aja sih. Baik Ibu. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan mungkin yang lain. Baik, jika tidak ada, inti dari pertemuan kita pada kali ini atau sosialisasi pada kali ini adalah Bapak Ibu, kami berharap untuk mempersiapkan proposalnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kami juga menginfokan bahwa di roadmap penelitian ada 2 jenis nanti penelitian, yaitu yang pertama terkait tentang kompetisi seperti yang sebagaimana sudah dilakukan
tiap tahunnya di Puslitpen, dan penelitian yang berbasis kompetensi. Yang ini mungkin nanti ke depan akan didelegasikan kepada masing-masing fakultas gitu. Tapi mohon Bapak Ibu untuk sabar menunggu terkait mengenai juknis lanjutannya gitu. Nah, tapi yang terpenting apapun itu, Bapak Ibu persiapkan proposalnya, Bapak Ibu persiapkan juga akun Litap Dimasnya. Karena kalau Bapak Ibu proposalnya siap, tetapi akun Litap Dimasnya tidak siap, sama juga bohong gitu. Artinya tidak bisa mengupload proposal tersebut. Jadi kami menginfokan kepada Bapak Ibu semua untuk mengupdate akun Litap Dimasnya dan persiapkan proposalnya. Jadi kapanpun juknisnya siap, artinya juknisnya sudah bisa diedarkan, maka Bapak Ibu sudah memiliki proposal yang siap untuk diupload di Litap Dimas. Begitu Bapak Ibu semua ya. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih atas waktu Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu bisa mempersiapkan proposal dengan baik dan lancar juga dalam hal mengupdate dan mensinkronisasi akun Litap Dimasnya. Itu saja mungkin dari kami yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Pak Ferry. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Urusan Litap Dimas nanti bisa ke Bang Fadlan, adminnya beliau ya. Bapak Ibu, terima kasih. Untuk juknisnya ada ya Pak? Oke. Halo, Pak Waki ini udah ya Pak? Atau belum? Udah, Bapak Ibu boleh yang silahkan meninggalkan Zoom meeting ini ya. Karena memang tadi nggak ada Juknis pertanyaan dibagikan lagi. ya? Apa juknis belum? Juknis dibagikan. Karena juknis belum fix, jadi belum dibagikan. Nanti kalau dibagikan, di-share itu menjadi rancu. Wah, nanti yang fix yang mana gitu ya. Yang nanti yang udah ditandatangani oleh Pak Rektor gitu ya, Bapak Ibu. Karena memang dari Kementerian Agama belum mengeluarkan juknisnya gitu ya. Jadi belum bisa diturunkan ke sini ke UIN Jakarta gitu ya. Oke, siap. Gitu ya. Gitu Pak Rosin ya. Aman ya? Siap. Aman. Aman, selagi ada Pak Wakil. Oke, siap. Terima kasih.